kepada saya dengan Pak Arwin diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di Kota Padang Sidempuan. 5 tahun memimpin Kota Padang Sidempuan, pasangan Irsan Effendi Nasution dan Arwin Siregar berhasil membuktikan sejumlah pencapaian. Salah satunya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang perekonomian masyarakat. Di bawah kepemimpinan Irsan Effendi Nasution dan Arwin Siregar, Kota Padang Sidempuan juga melakukan pengembangan sarana dan prasarana dengan melakukan revitalisasi di sejumlah lokasi jembatan dan jalan-jalan perkampungan warga. Tidak hanya di bidang infrastruktur, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program bedah rumah juga terus digaungkan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Padang Sidempuan. Di tengah moncernya pembangunan, pandemi COVID-19 datang menghantam warga dunia, termasuk kota ini. Meski demikian, pemerintah Kota Padang Sidempuan berhasil bangkit dengan menyusun sejumlah strategi dan menghentikan penyebaran virus, termasuk diagnostik dan juga program vaksinasi. Visi Padang Sidempuan bersinar, berkarakter, bersih, aman dan sejahtera, pasangan Irsan Effendi Nasution dan Arwin Siregar berhasil ditunaikan melalui torehan sejumlah prestasi, baik di bidang industri, pertanian, pendidikan, serta penghargaan dan komisi anti rasuah, berkat langkahnya dalam pencegahan korupsi. Ya, untuk membahas pencapaian Kota Padang Sidempuan sejauh ini, telah bergabung bersama kami Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Bang Irsan. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Samuel. Bang, ini 5 tahun telah memimpin Padang Sidempuan. Ini bagaimana perasaan Bapak setelah memimpin kota tersebut dan akan berakhir kalau nggak salah tanggal 27 September mendatang ya Bang? Sesungguhnya 5 tahun masih 10 hari ke depan. Tentu perasaan yang kita miliki, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan Pak Wakil, Pak Arwin, kita mulai hari pertama bertugas dan insya Allah sampai nanti 27 September kita melaluinya secara bersama-sama dan mendiskusikan seluruh tantangan secara bersama-sama. Tentu perasaan yang kita miliki akan mengakhiri masa jabatan ini, tentu apa yang sudah kita lakukan rasanya belum cukup, tetapi memang ruang, kesempatan, dan waktu yang tersedia memang sesuai ketentuan perundang-undangan, ya kita akan mengakhiri masa tugas ini pada 27 September nanti. Begitu kurang lebih. Oh, kira-kira ada yang, tadi kan Abang bilang kan ada yang tidak semuanya bisa dilakukan. Apa ya kira-kira pencapaian utama yang telah dicapai selama masa kepemimpinan 5 tahun ini apa Bang? Oke. Tentu visi yang kami usung mulai dari awal bertugas sesuai dengan janji ketika kampanye pada pilkada yang lalu adalah visi Padang Sidempuan bersinar. Padang Sidempuan bersinar ini berkarakter bersih, aman dan sejahtera. Inilah yang sudah diterjemahkan kepada rencana jangka pembangunan menengah daerah atau yang kita kenal dengan RPJMD. Penekanan visi Padang Sidempuan bersinar ini tentu ada yang menjadi skala prioritas kami, ada 10 program unggulan yang harus kami tunaikan sepanjang diberi amanah memimpin Padang Sidempuan. Alhamdulillah sepanjang 5 tahun mengurus Padang Sidempuan, alhamdulillah walaupun sebenarnya tidak baik bagi saya untuk melakukan penilaian terhadap yang kita lakukan, tetapi relatif pencapaian kita di 5 tahun ini sesuai dengan janji yang kita sampaikan di awal bertugas atau bahkan di masa kampanye, alhamdulillah
pencapaian RPJMD Padang Sidimpuan itu alhamdulillah relatif baik. Kami baru saja juga dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pemeriksaan terhadap akhir masa jabatan. Alhamdulillah dari penilaian inspektorat skor yang kita capai itu 79,5. Kalau dia dikategorikan itu masuk kategori baik pada peringkat ketiga, karena di atas baik tinggal kategori sangat baik. Begitu kurang lebih Bang Samuel yang sudah secara ketentuan perundang-undangan disampaikan. Tentu titik berat kita di Padang Sidimpuan adalah infrastruktur, kemudian sektor pertanian, karena kita kota, selain kota konsumsi juga kita adalah kota produsen. Karena Padang Sidimpuan ini unik sesungguhnya. Kami masih punya lebih banyak desa dari kelurahan di Padang Sidimpuan, sehingga relatif kita punya produk, tetapi juga konsumsi kita juga tidak kalah kebutuhannya, kurang lebih begitu. Oke, tapi Padang Sidimpuan sendiri tadi Bang Irsan sendiri mengatakan bahwa kita punya produk tapi kita punya konsumsi agak tinggi. Jadi maksudnya bahwa tidak ada barang yang, atau maksudnya yang ingin saya tanyakan, apakah ada barang atau hasil Padang Sidimpuan yang memang bisa di go internasional atau yang saat ini sudah dipush oleh Abang hingga dia keluar dari Padang Sidimpuan? Oke. Yang pertama, kota kami ini, kota Padang Sidimpuan ini, ada 6 kecamatan, ada 37 kelurahan, ada 42 desa. Padang Sidimpuan adalah kota paling besar di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Ini kota yang menjadi pusat pertumbuhan di Tapanuli bagian selatan. Dengan posisi kota Padang Sidimpuan yang seperti itu, alhamdulillah dari sisi konsumsi kebutuhan masyarakat kota Padang Sidimpuan, katakanlah ketersediaan dan kecukupan pangan, alhamdulillah kita punya lahan pertanian berkelanjutan yang memproduksi beras di Padang Sidimpuan itu. Alhamdulillah kita masih punya 3.000-an hektar. Dengan indeks pertanaman itu, kita Padang Sidimpuan 2,5, artinya dalam 2 tahun kita panen di Padang Sidimpuan 5 kali. Dari sisi kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama di Padang Sidimpuan, alhamdulillah kami masih surplus di Padang Sidimpuan. Dengan 3.000-an hektar lahan pertanian berkelanjutan dengan IP 2,5 tadi. Dan tentu yang diproduksi petani kami ini selain konsumsi masyarakat Padang Sidimpuan juga sudah bisa memenuhi permintaan masyarakat sekitar kami, umpamanya Tapsel, Palas, Paluta yang berbelanja ke Padang Sidimpuan. Tetapi jenis komoditi yang lain itu belum 100% bisa kami butuhi. Salah satu yang mempengaruhi inflasi kita yang sangat rentan itu umpamanya bawang merah, cabai merah, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Alhamdulillah Padang Sidimpuan punya produk-produk itu semua. Tetapi dibanding dengan konsumsi kami itu belum 100% bisa kami butuhi. Contoh bawang merah selama ini atau 5 tahun kita mundur ke belakang, 100% itu pasok dari luar daerah. Tapi alhamdulillah 4 tahun terakhir kita bangun, 54% dari kebutuhan konsumsi kita itu sudah dihasilkan petani kita di Padang Sidimpuan. Relatif kebutuhan kekurangannya lah yang dipasok dari luar daerah. Sehingga uang kami tetap bisa bertahan di Padang Sidimpuan, beredarnya tetap di dalam kota. Demikian juga dengan cabai merah dan komoditi-komoditi lain yang menjadi konsumsi masyarakat Padang Sidimpuan. Alhamdulillah 4 tahun terakhir ini bisa kita kendalikan, kita jaga, apalagi dengan
petunjuk Presiden, Pak Mendagri yang begitu konsen dalam pengendalian inflasi, itu setiap minggu kita rapat dengan Pak Mendagri sehingga inflasi ini tetap bisa kita kendalikan, kita jaga, daya beli masyarakat harus tetap terjaga, tetapi nilai tukar petani juga harus kompetitif sehingga antara petani dengan masyarakat yang membutuhkan itu tetap terjaga posisinya masing-masing. Oke, berarti kasarnya dalam 5 tahun ini Padang Sidempuan sudah bisa swasembada pangan sendiri seperti itu berarti ya. Meskipun memang belum 100% tapi sudah bisa. Begitu ya Bang Irsan ya? Alhamdulillah. Nah ini dalam 5 tahun terakhir program-program unggulan apa yang telah Abang luncurkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Padang Sidempuan Bang dan sampai saat ini masih berlangsung? Alhamdulillah kami harus mengakui jujur bahwa sumber daya alam yang sangat terbatas ini harus membuat kami berpikir bagaimana sumber daya buatan di Padang Sidempuan bisa menjadi ikon daya tarik untuk semakin tumbuhnya pengunjung ke Padang Sidempuan. Alhamdulillah salah satu karena Padang Sidempuan adalah daerah yang menjadi serambi Mekahnya Sumatera Utara, tentu kami salah satu yang menjadi prioritas dan komitmen kita adalah rumah ibadah. Ada Masjid Agung, Masjid Al-Abror di Padang Sidempuan, alhamdulillah di periode ini berhasil kita bangun, kita revitalisasi sehingga dia harapan kita akan menjadi ikon untuk menjadi minat bagi kunjungan ke Padang Sidempuan. Tetapi kami juga sadar tentu ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Padang Sidempuan juga itu penting dalam menata kota ini sehingga sebagai pusat pertumbuhan di Tapanuli Selatan tentu juga kami harus melakukan sinergi dan menselaraskan langkah-langkah dan upaya itu semua. Alhamdulillah Masjid Raya tahun ini akan selesai, jalan-jalan di Padang Sidempuan alhamdulillah relatif bisa kita tuntaskan juga di periode ini. Oke, Bang, kami dengar nih Abang tidak memakai konsultan dalam merumuskan visi misi Kota Padang Sidempuan ini dengan tagline-nya bersinar. Artinya visi misi dan program ini langsung dari Bapak sendiri atau bagaimana atau bisa diceritain? Baik, Bang. Saya sebenarnya sudah berada di kota ini dari usia 14 tahun. 14 tahun sudah di kota ini, saya secara teritorial betul-betul kenal, paham, mengetahui bagaimana posisi 79 kelurahan dan desa ini. Karena saya besar, beradaptasi, berinteraksi di dalamnya, tentu saya memahami apa permasalahan yang dihadapi kota ini. Dari pemahaman itulah maka alhamdulillah ketika 2017 berkesempatan untuk mengikuti Pilkada Padang Sidempuan, dengan memahami permasalahan ini kita rumuskanlah visi seperti apa yang tepat untuk Padang Sidempuan. Alhamdulillah maka lahirlah visi yang disebut Padang Sidempuan bersinar, berkarakter, bersih, aman dan sejahtera. Bang Samuel, kita ingin kota ini punya karakter. Kalau kota ini tidak punya karakter, tentu sulit bagi kita untuk terus mendorong kota ini sebagai epicentrum dan pusat pertumbuhan di Tapanuli bagian selatan. Karakter seperti apa yang kita harapkan sesungguhnya? Bagaimana membangun kesadaran di seluruh warga Padang Sidempuan bahwa tanpa karakter kota ini nanti akan ditinggal orang, tidak akan dikunjungi orang. Maka butuh karakter, kesadaran penuh bahwa sumber daya alam yang kita miliki, yang sangat terbatas di Padang Sidempuan, harus kita sadari bahwa ini bisa kita ganti dengan sumber daya buatan, dengan membangun sebuah karakter kota. Bagaimana kota ini nyaman, karakternya nyaman, masyarakatnya ramah, kemudian ketersediaan sarana prasarana cukup, sehingga orang akan berkunjung ke Padang Sidempuan.
karakter masyarakat seperti itulah sesungguhnya yang menjadi mimpi kita sehingga menjadi daya tarik agar orang berkunjung ke Padang Sidimpuan. Tentu pastilah suasana yang bersih dan nyaman itu menjadi daya tarik bagi semua orang untuk berkunjung. Kalau karakter dan kebersihan kota sudah terjaga, kami yakin kota ini tentu akan aman, kemudian tumbuhlah kesejahteraan masyarakatnya. Karena ekonomi kami akan tumbuh bila jumlah orang yang berkunjung ke Padang Sidimpuan itu dari tahun ke tahun harus meningkat. Kalau orang semakin banyak berkunjung, semakin banyak mendatangi Padang Sidimpuan, tentu ekonomi kami akan bertumbuh. Seluruh warga Padang Sidimpuan akan mendapatkan manfaat dari kunjungan itu. Itulah yang menjadi mimpi kita Bang Samuel, walaupun tentu tidak selalu semudah yang kita bayangkan. Oke, itu masih berjalan sampai saat ini ya berarti ya Bang Irsan? Alhamdulillah, masih. Oke, ditahan dulu Bang Irsan, jangan kemana-mana, dialog bersama siap. Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di tempat Anda. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kita lanjutkan dialog bersama Wali Kota Padang Sidempuan Bang Irsan Effendi Nasution. Bang, masih di sini ya Bang? Baik Adinda. Bang, ini kan sudah 5 tahun ini mungkin telah menghadapi berbagai tantangan dalam kepemimpinan. Tantangan terbesar yang sampai saat ini Abang rasakan dan berhasil diatasi seperti apa? Ataupun yang belum sempat diatasi apa aja Bang kalau boleh tahu? Baik, tentu tantangan terbesar itu adalah bagaimana membangun kesadaran dari seluruh stakeholder, seluruh warga Padang Sidimpuan terhadap mimpi yang ingin kita capai. Kenapa seperti itu? Membangun kota ini tentu tidak bisa hanya peran pemerintah, Forkopimda, dan seluruh pihak yang ada. Kesadaran warga juga untuk bisa tiba pada cita-cita juga ini penting. Sebahagian dari tantangan itu alhamdulillah berhasil kita capai, tetapi tentu harus jujur kami sampaikan, masih banyak di antara itu juga yang belum berhasil kita capai. Tetapi tentu pencapaian kita di dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada di Padang Sidimpuan sudah kita lakukan secara bertahap, termasuk membangun kesadaran, melakukan pendekatan, dan kita selalu membuka komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat Padang Sidimpuan terhadap apapun yang akan kita lakukan. Jadi ini kasarnya mungkin karakter warga Padang Sidempuan yang agak keras mungkin menjadi tantangan tersendiri, berarti begitu ya Bang Irsan ya? Betul antara lain, tetapi ini masyarakat Padang Sidimpuan adalah masyarakat Angkola dengan sesungguhnya kulturnya sebenarnya sangat elegan, tetapi butuh pendekatan-pendekatan yang harus selalu satu dengan yang lain, seirama, selangkah, karena itulah kota ini juga dikenal dengan kota Salumpat Saindege. Walaupun tentu tidak mudah menyelesaikan itu semua, tetapi alhamdulillah berhasil kita rangkul semua kelompok, semua stakeholder di Padang Sidimpuan untuk bareng-bareng sama-sama kita bangun kota ini. Tidak mungkin tanpa peran semua bisa kita lakukan, kita capai pembangunan kota ini sebagaimana menjadi mimpi bersama. Nah, memang kita tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang suka. Nah, hubungan Abang sendiri dengan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam membangun kota Padang Sidempuan yang lebih baik ini seperti apa? Apakah memang ada yang tidak suka? Lalu apakah mungkin memang tadi aku baca artikel bahwa Bang Irsan itu tidak membiarkan orang untuk mendikte kebijakannya dia. Itu seperti apa sih Bang Irsan? Yang pertama, sejak diberi amanah memimpin Padang Sidimpuan, kita tidak pernah berpikir sekaligus
antara melakukan upaya dan ikhtiar mencapai tujuan dengan berpikir election ke depan. Kita selalu berpikir bahwa yang kita lakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dan tujuan kita. Saya sering mengambil kebijakan di Padang Sidimpuan yang tidak populer, kendati pun harus berhadapan-hadapan dengan pihak yang merasa dirugikan secara kelompok dan personal. Salah satu masalah di Padang Sidimpuan memang yang sudah klasik puluhan tahun adalah pengembalian fungsi jalan dan trotoar di pusat kota. Itu berada di sekitar Jalan Tamrin, karena saya sadar pusat kota ini adalah miniatur Padang Sidimpuan. Dia di pusat kota, tetapi tidak bisa selama ini kami selesaikan secara perlahan, dan ini sudah beberapa kali kita lakukan beberapa kali langkah untuk mengembalikan fungsi jalan dan fungsi trotoar itu, karena memang pasar-pasar kita cukup tersedia. Ini kita selalu berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tetapi selalu kita berpikir bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan kota yang lebih besar. Kalau harus umpamanya berbeda pendapat, berbeda pemahaman dengan katakanlah pedagang-pedagang kaki lima, maka kita akan lakukan secara persuasif dan tegas, tetapi kita alhamdulillah tidak akan membuka ruang intervensi siapapun sepanjang yang akan kita lakukan ini adalah untuk kepentingan kota yang kita cintai dan yang kita diami ini. Itu yang menjadi prinsip bagi kita di dalam menjalani 5 tahun memimpin Padang Sidimpuan. Oke Bang Irsan, ini langkah apa sih yang udah diambil selama 5 tahun ini untuk meningkatkan sektor pendidikan, barang, jasa, lalu pertanian sebagai leading sektor pergerakan ekonomi di Kota Padang Sidimpuan, Bang? Baik, itu dia yang berulang-ulang kami sampaikan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu faktor yang menjaga dan menumbuhkan ekonomi di Padang Sidimpuan. Perguruan tinggi, sekolah-sekolah unggulan yang ada di Padang Sidimpuan, seandainya mahasiswa dan siswa yang bersekolah di Padang Sidimpuan dari luar kota Padang Sidimpuan 15.000 mahasiswa hari ini, maka ekonomi kami disumbang oleh mahasiswa ini. Kalau mereka membelanjakan uang 1 juta per bulan, maka sektor pendidikan ini menyumbang pertumbuhan ekonomi kami setiap bulan itu lebih dari 15 miliar. Itu antara lain yang menjadi komitmen kita, sehingga kita ingin Padang Sidimpuan ini tetap terjaga sebagai kota pendidikan. Maka peran pemerintah baik kepada perguruan tinggi seluruhnya, kita punya salah satu UIN di Padang Sidimpuan yang setahun yang lalu alhamdulillah statusnya dari IAIN hari ini sudah menjadi universitas di Padang Sidimpuan. Itu di sektor pendidikan, itu menjadi komitmen kita karena kota kita ini juga dijuluki sebagai kota pendidikan. Maka seluruh instrumen terkait dengan kualitas, peningkatan kualitas pendidikan yang harus terus berlanjut di Padang Sidimpuan menjadi komitmen kita seluruhnya agar tidak terganggu. Itu berikutnya di sektor perdagangan. Karena kota kita ini juga adalah kota perdagangan, pusat pertumbuhan di Tapanuli Selatan, maka ketersediaan seluruh permintaan di pusat kota Padang Sidimpuan, mulai dari barang apa saja pun tentu ini juga harus menjadi perhatian dan konsen kami, sehingga orang ke Padang Sidimpuan itu mencari apa saja pun dia harus tersedia di Padang Sidimpuan. Termasuk tadi komoditi, ketahanan pangan, kebutuhan pangan pokok masyarakat yang harus kami jaga. Lalu tentu sebagai kota jasa juga kami harus menjadikan kota ini ketika dilintasi, karena dia berada di tempat-tempat yang sangat strategis. Tentu kami juga harus menjaga kota ini dari kebersihannya, dari kenyamanannya, dari penerangannya, sehingga orang melintas di Padang Sidimpuan jam berapa saja pun dia harus merasa nyaman. Karena itulah tentu ini harus sejalan kami lakukan semua agar
ekonomi bertumbuh di Padang Sidimpuan. Oke, ini Padang Sidempuan ini rata-rata banyak usia penduduk yang sebagian besar usia produktif ya, Bang Irsan. Seperti itu? Betul, betul. Terus bagaimana pemerintah sampai saat ini memfasilitasi kebutuhan anak-anak muda atau mungkin ya usia produktif di Padang Sidempuan, Bang? Apakah memang ada halangan juga atau sempat ada tantangan atau bagaimana? Baik, tentu BON sekarang Ya. memang menjadi salah satu keunggulan masanya tiba hari ini di Padang Sidimpuan 3 tahun terakhir. Alhamdulillah kota kami ini hampir setiap malamnya hidup. Kalau masih jam 1 jam 2 alhamdulillah kota kami ini masih ramai seiring dengan tumbuhnya beberapa kafe, tempat-tempat nongkrong anak muda. Kalau di Sidimpuan kita sih lebih banyak menyebutnya kafe atau tempat nongkrong anak muda. Alhamdulillah 2 tahun terakhir tumbuh luar biasa di Padang Sidimpuan. Ketika kita lakukan survei, ternyata teman-teman milenial yang duduk di sana hari ini bukan hanya warga Padang Sidimpuan, tetapi daerah-daerah tetangga kami yang milenial sudah mulai menjadi style bagi mereka, gaya hidup malam hari akan nongkrongnya di Padang Sidimpuan. Ini juga punya kontribusi yang luar biasa di dalam pertumbuhan ekonomi kami di Padang Sidimpuan. Kalau kita hitung-hitung usaha milenial yang KP ini di Padang Sidimpuan rasanya dalam 2 tahun terakhir ini lebih dari 100 tempat tumbuh di Padang Sidimpuan di sudut-sudut kota, dan ini menjadi style gaya teman-teman milenial hari ini bekerja di kafe, bawa laptop itu segala macam. Artinya sudah mulai terlihat dia sebagai warga milenial dengan style hidup, gaya hidupnya seperti itu dan nongkrongnya di kafe. Ini juga punya kontribusi yang luar biasa di dalam menjaga ekonomi kami di Padang Sidimpuan. Baik, berarti sudah mulai maju lah ya anak-anak muda di Padang Sidempuan itu seperti itu ya, Bang? Alhamdulillah sudah mengikuti ya. Kalaupun belum seperti style kota-kota besar, tapi ya sudah mulai menuju ke situ. Anak-anak mudanya, milenialnya di Padang Sidimpuan. Bang, ini ada pesan terakhir nggak, Bang? Sebelum nanti tanggal 27 mengakhiri jabatan sebagai wali kota, lalu mau kemana setelah itu, Bang Irsan? Yang pertama tentu karena sebelumnya memang saya adalah berasal dari salah satu partai, tentu konsen berikutnya adalah melanjutkan tugas-tugas di partai, karena kita harus tegak lurus terhadap apa yang menjadi keputusan pimpinan di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Itu yang menjadi konsen berikutnya. Tetapi tentu dengan berakhirnya masa jabatan ini, tentu bagi kami dengan Pak Wakil, ini hanyalah soal jabatan yang berakhir, tetapi mencintai kota ini tetap menjadi komitmen kita agar lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Kami masih akan menunggu apa yang akan menjadi keputusan partai nanti di tahun 2024, apakah pemilu legislatif yang dilaksanakan bersamaan dengan Pilpres, dan setelah itu kita akan melihat apa yang menjadi dinamika di Padang Sidimpuan. Adinda, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih telah berdialog bersama kami pada siang hari ini, Wali Kota Padang Sidempuan, Bang Irsan Effendi Nasution. Salam sehat, Assalamualaikum, Bang Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.